Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elda Putri Nuriega, NPM saya 19.305. Saya dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya buat. Di sini saya mengambil judul film dengan judul The Billionaire. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pengusaha sukses muda asal Thailand yang sukses berkat bisnis cemilan rumput laut yang dibuatnya. Aspek terkait hukum ekonomi yang terdapat di dalam film ini yaitu ada tentang ekonomi kreatif, ada perindustrian, ada permodalan usaha, ada GMP atau Good Manufacturing Practice, regulasi atau hukum positif di Indonesia yang mengatur hal tersebut, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 garing M garis miring Indonesia garis miring per 7 garis miring 2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik atau Good Manufacturing Practice. Nah, analisa singkatnya di sini terkait aspek ekonomi kreatif dalam film ini yang tercipta dari ide dan kreativitas top atau pemilik usahanya dalam merintis usahanya. Nah, dalam hal ini, ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia. Ide dan sumber daya manusia tersebut itu merupakan faktor produksi yang utama. Nah, di dalam film ini sangat berkaitan sekali dengan ekonomi kreatif karena si Top ini dia merintis usahanya karena ia terinspirasi dari pacarnya yang dimana pacar ini suka banget dengan cemilan rumput laut. Nah, Top ini terinspirasi dari pacarnya, lalu kebetulan di daerahnya itu susah untuk menemukan cemilan rumput laut tersebut. Top berinisiatif dan mempunyai ide untuk berjualan snack atau cemilan rumput laut tersebut. Nah, kreativitas Top ini semakin besar, dia mengupgrade dengan memberikan nama atau merek ke dalam produknya, lalu ia mengubah desainnya, membuat kemasan tersendiri untuk produknya itu, dan itu yang membedakan produk dia dengan produk orang lain. Nah, lalu ada yang kedua terkait Top mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal ke bank untuk membangun usahanya karena ia belum cukup umur. Nah, dalam hal ini, jika kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, di Indonesia, pemerintah memberikan kemudahan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, perbankan, dan lembaga keuangan atau bukan bank untuk membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan modal dan jasa produk yang dirintisnya. Nah, dalam hal ini sebetulnya Top juga mengambil kesempatan itu untuk meminjam uang kepada bank untuk merintis usahanya. Namun sayang sekali di sini Top tidak bisa mendapatkan pinjaman uang karena ia belum cukup umur. Umurnya itu belum memenuhi ketentuan
yang harus ia penuhi di bank. Jadi umurnya itu belum cukup untuk meminjam uang di bank. Nah, yang ketiga ada, film ini menjelaskan tentang bagaimana sulitnya dalam memenuhi syarat dan standar market 7-Eleven yang sangat ketat dalam tahap penyeleksiannya. Nah, dalam hal ini, minimarket 7-Eleven merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang minimarket, mempunyai cabang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia maksudnya. Jika kita kaitkan di dalam dunia perindustrian memiliki suatu standar dan mutu yang berlaku. Kualitas produk itu sangat dipentingkan untuk meningkatkan kualitas produk yang ada di pasaran. Nah, perusahaan retail atau minimarket ini mempunyai banyak syarat yang menjadi acuan, seperti ukuran produknya, terus harganya berapa, terus komposisi produknya apa, hingga cara pembuatan yang harus dipenuhi itu sebagai syarat. Terus top juga dalam menandatangani kontrak, ia harus mengirimkan 72.000 pieces dalam 2 bulan. Nah, jadi dia harus mengirimkan 72.000 pieces produknya selama 2 bulan. Nah, top ini mengalami kesulitan karena tadi dia tidak memiliki modal untuk memproduksi dengan jumlah sebanyak itu. Lalu, film ini juga menjelaskan tentang terkait membangun sebuah pabrik makanan yang harus sesuai dengan standar GMP atau Good Manufacturing Practice. Nah, Good Manufacturing Practice ini suatu pedoman di era produksi pangan yang baik dengan tujuan produsen menghasilkan produk yang bermutu untuk tuntutan konsumen, yang berarti produk tersebut terjamin mutunya aman untuk dikonsumsi. Jadi ruang lingkup si GMP ini ada seperti fasilitas, mesin peralatan, bahan produksi, karyawannya, pengemasannya, labelnya, keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan, terus ada pencatatan, pelatihan. Jadi semuanya sudah tersistem. Jadi sistem GMP ini membuat konsumen menjadi lebih nyaman tentunya karena memproduksi dan menyediakan makanan yang aman dan layak bagi konsumen. Itu keunggulan dari penerapan GMP. Terus ada memberikan informasi yang jelas, mudah dimengerti kepada masyarakat untuk melindungi makanan terhadap kontaminasi dan kerusakan. Yang ketiga, memperhatikan atau meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap makanan yang diproduksi. Jadi, GMP ini sangat penting di dalam dunia perindustrian, karena apalagi di dalam sektor ekonomi kreatif, di dalam bidang kuliner yang ditekuni top ini, sangat penting GMP ini adanya, karena dalam pemenuhan kualitas produk dan juga untuk melindungi konsumen juga, GMP ini sangat-sangatlah penting dipenuhi ketika kita akan membuat bisnis kita semakin lebih besar gitu. Terus ada poin-poin yang dapat dijadikan informasi atau edukasi publik, yaitu edukasi tentang mengenai pentingnya menganalisa kontrak bisnis sebelum menandatanganinya, karena dalam hal ini kita harus paham dulu tentang isi kontrak yang akan kita tandatangani, agar tidak ada
kesalahan atau masalah yang timbul akibat kita tidak menganalisa kontraknya. Nah, dalam film ini, Top terlihat agak shock ketika ia akan menandatangani kontrak ini karena dia mungkin belum tahu dan belum mengetahui secara jelas tentang kontrak bisnis dan segala macamnya. Dia hanya mengandalkan diri sendiri untuk memahami dan menganalisa kontrak bisnisnya. Yang kedua, pentingnya memahami standar kualitas produksi dalam pembuatan suatu produk. Nah, dalam film ini sangat jelas Top ingin meminjam uang ke bank untuk memproduksi produknya karena ia harus memenuhi syarat dari pihak perusahaan retail 7-Eleven untuk meningkatkan kualitas produk yang merupakan value yang akan membuat produk kita beda dengan produk orang lain, karena standar kualitas produksi itu sangat-sangatlah penting dalam dunia bisnis. Yang ketiga, ada pentingnya untuk mengetahui terkait syarat-syarat apa saja dalam mengajukan pinjaman modal usaha ke bank. Nah, ketika kita ingin mengajukan pinjaman ke bank, pinjaman kredit untuk modal usaha, kita tuh harus mengetahui dulu syarat-syaratnya apa aja, ketentuannya apa aja. Jangan seperti Top ini, dia datang dengan menceritakan panjang lebar, tapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu pinjaman modal, karena ia belum cukup umurnya belum memenuhi syarat untuk meminjam uang ke bank. Nah, terus lalu ada pentingnya memahami strategi marketing yang akan dilakukan ke depannya dalam memasarkan suatu produk. Nah, strategi marketing ini sangat-sangatlah penting dalam kita merintis sebuah bisnis. Kita harus tahu produk kita akan dipasarkan kemana, akan dijual kemana, misalnya secara offline ataupun online, terus target marketnya kemana, terus strategi marketingnya seperti apa. Itu sangat-sangatlah penting untuk membuat produk kita itu laku di pasaran. Nah, yang terakhir ada dalam merintis sebuah perusahaan, merintis sebuah bisnis, sangatlah penting untuk terjun langsung ke lapangan, belajar di lapangan untuk mensurvei masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan dan mencari solusi tepat atas hal itu. Ketika kita merintis sebuah perusahaan, merintis sebuah bisnis, kita akan mengalami banyak masalah. Nah, ketika kita terjun ke lapangan langsung, bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar hanya tahu dari orang, ketika kita terjun langsung ke lapangan, itu kita bisa lebih memahami secara jelas tentang masalah-masalah yang ada dan cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.